Maka dari itu saya pesan ya kepada semua influencer atau orang-orang public figure yang punya followers banyak, hati-hati dalam membuat statement, karena memuji dan menghina itu sama-sama ngomong. Iya. Kita tuh lebih enak memuji dan mengkritik dengan halus dibandingkan kita bilang saya nggak suka dengan ini. Iya. Itu nggak enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Semoga baik-baik saja. Jadi kali ini saya lagi bersama Gus Aldi. Baik guys. Ini guys apa teman-teman atau Teman-teman aja. dulur? Dulur ya. Iya. Jadi kan Gus Aldi kemarin coverin Aisyah istri Rasulullah ya. Oh itu ya. Iya. Ya, Jadi ada berapa sih itu gagal semua saya. Nggak masuk trending satupun. Nah, jadi kan aku lihat tuh banyak banget tuh yang cover. Ya banyak banget. Trending itu sampai 6 masalah. Memang banyak banget. Terus pun aku juga lihat komentar-komentar kan. Aku bacain komen. Iya. Rajin juga. Dan banyak banget itu komentar dari netizen yang sok benar dari firmannya gitu kan. Netizen. Gimana ya? Dan itu kayak banyak banget yang nggak suka dari lagu itu. Nggak suka. Kalau menurut Gus Aldi sendiri gimana ya? Tentang lagu Aisyah. Iya. Oke. Nih, sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Jadi saya menanggapi terkait masalah lagu Aisyah istri Rasulullah ya. Jadi saya juga udah baca sih, ada beberapa bahkan seorang influencer nih, seorang public figure. Mereka itu membuat sebuah status di story-nya kalau nggak salah ya, di story WA dan story Instagram, dan mengkomentari lagu Aisyah ini. Yang pertama diangkat adalah lagu Aisyah ini kurang adab kepada Sayyidatuna Aisyah. Kurang adab dalam artian dia menyebutnya dengan sebutan Aisyah aja. Yang kedua, lagu ini tidak boleh diilustrasikan dengan model. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga adalah lirik lagu ini seharusnya tidak mensifati dari sifat tubuhnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi intinya dari kesemua itu, lagu ini sebetulnya nggak oke untuk dikonsumsi publik, karena lagu ini tidak adab dan tidak sopan secara karya. Yang saya mau tanggapi begini, dalam sebuah karya ya, kita itu kan biasanya bikin karya adalah originalitas dari si pembuat lirik itu. Jadi apa yang dia pikiri, apa yang dia rasakan, dia tulis. Dan saya yakin, ini kalau saya ya, dan saya yakin 100% orang yang membuat lirik tentang Aisyah, lirik tentang Sayyidatuna Aisyah, ini tidak ada niat buruk atau tidak ada sama sekali keinginan untuk menjatuhkan Sayyidatuna Aisyah atau keinginan untuk tidak sopan pada Sayyidatuna Aisyah. Kalau kita pernah belajar usul fikih ya, orang pasti sesuatu yang banyaknya itu mengandung haram, maka sedikitnya pun haram. Kayak gitu kalau di usul fikih kan. Nah ini saya melihat juga ke dalam karya ini gitu. Sesuatu yang secara lagu full itu untuk memuji, maka hal-hal kecil yang ada di dalamnya yang nggak sempurna itu menjadi sempurna karena lagu itu. Kalau saya melihatnya gitu. Karena saya juga pembuat karya. Ya saya melihat di sini kelihatannya terlalu berlebihan kalau lagu Aisyah ini mendapat sorotan yang negatif, karena lagu itu mutlak pujian-pujian kepada Sayyidatuna Aisyah dan mensifati keadaan Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Jadi buat saya itu bagus malah. Dan ini ya lebih epicnya gini. Itu lagu ngomongin Aisyah. Benar. Tapi itu lagu bisa trending YouTube dan di cover musisi-musisi dunia, kan gila. Nah, keren banget. Itu kalau menurut saya juga dari lirik kan seseorang yang udah menciptakan lagu itu kan ngambilnya pasti dari mungkin kisah nyata lah ya. Iya. Dan itu mengungkapinya juga dari hati. Kalau menurutku juga dari sang pencipta menciptakan lagu ini, mengeluarkan lagu ini, terus banyak yang cover itu sangat baik. Dalam arti baiknya saat ini kan trending tuh. Terus pasti juga orang
kan lihat judulnya Aisyah istri betul. Rasulullah. Pasti juga mencari mungkin Info. yang dari agama apapun kan banyak ya. yang Aisyah ini nonton. siapa sih Iya, gitu kan? makanya Aisyah itu Iya, siapa? bener. Rasulullah itu siapa? Kita lebih ngeliat ke situ sih kalau saya. Iya, itu sisi positifnya. Apalagi ini juga mau bulan Ramadan ya. Iya. Terus baik juga karena lagu Aisyah istri Rasulullah dengan berita-berita yang kemarin lagi viral tuh corona jadi meredam gitu. Meredam guys, bener. Aisyah ini benar-benar memuncaki trending di seluruh platform Serius. YouTube musik, Bener. di YouTube videonya juga. Dan ini keren banget. Sampai berapa ya? 6 sampai 8 video Banyak banget bisa pokoknya. trending Iya. dengan judul yang sama Aisyah. Ini sejarah buat saya. Karena dari dulu ya zaman ya Habibal Kolbi aja sholawat itu nggak nyampe kayak gini. Tapi di lagu ini betul-betul memuncaki trending sampai berposisi bertingkat-tingkat. Nah ini ya itu tadi ya. Kalau saya bilang ini positif banget untuk kalangan umum. Ini kalangan umum ya. Jadi kalau kita anak pesantren membaca atau mendengar lagu itu, mungkin emang ada yang tidak sempurna. Karena kita memposisikan diri sebagai anak pesantren yang belajar kitab Ta'limul Muta'allim, adab-adab, etika-etika, apalagi terhadap Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Baitin Nabi. Kalau kita bicara anak pesantren, tapi guys, YouTube itu bukan hanya dinikmati anak pesantren. Betul. YouTube itu dinikmati oleh non Muslim, dinikmati oleh kalangan umum yang nggak pernah ngaji. Kalangan-kalangan anak-anak yang doyannya ngeprank, yang doyannya nontonin Skidi Papap, Iya. Bigo Live, Bigo mereka Live. ada di YouTube semua. Jadi gini, kalau Aisyah bisa menggantikan trending yang mereka sukai, yang unfaedah itu kan positif banget. Betul Iya nggak sih? sekali. Iya dong. Yang biasa nonton Bigo Live, lihat Aisyah apaan Iya. sih? Didengerin, akhirnya kenal Aisyah. Kenal. Bukan hanya lagu Bigo Live yang hanya tetew ya Ini kan. bukan TikTok. Gini-gini ya kan. Yang awalnya gini-gini Iya. kenal tahu lagu Aisyah jadi gini-gini Nah, kan. jadi gini kan. Jadi tobat ya kan. Itu dampak Iya. positif yang menurut saya. Oh ini harus diteruskan. Kalau bisa saya malah requestnya besok ada lagu Khadijah, ada lagu Hafsah dan lain-lain. Jadi nggak hanya Aisyah nanti yang booming, istri Nabi siapa aja Aisyah. Nanti besok ada Khadijah, ada ini. Itu nggak apa. Oh ya ada apa itu ya? Apa? Apa itu? Harusnya tidak boleh diperankan oleh model. Dalam arti model apa tuh? Model video klip. Video klip yang sebagai Aisyah. apa? Jadi yang mengilustrasikan seorang wanita. Iya. Harusnya nggak boleh. Dalam pikiran saya nih, dalam pribadi saya tidak menyalahkan statement orang-orang yang memaknai atau menyalahkan itu ya. Tapi Iya. gini, ketika seseorang membuat film yang menceritakan tentang zaman Nabi Muhammad SAW, maka di situ seluruh aktornya akan memerankan sesuai dengan yang ada di dalam cerita dari kisahnya Nabi SAW, kecuali memerankan Nabi Muhammad SAW. Iya. Karena nggak boleh. Saya melihat di sini berarti dalam menyampaikan sesuatu, dalam menyampaikan cerita, itu sah-sah aja kalau diperankan oleh model. Seperti itu ya. Terkait itu adab ya, balik lagi adab atau enggak. Nah itu balik lagi kan ke kita di ranah mana mau nampilin video itu. Iya. Kalau saya mau nampilin video itu di pondok pesantren, udah pasti itu model harus pakai cadar gitu. Iya benar. Atau udah pasti itu nggak ada modelnya gitu. Tapi ini sasaran YouTube, sasarannya konten kreator Muslim zaman sekarang. Itu nggak hanya orang zaman di kalangan pesantren. Ini saya jadi ingat film The Santri ya, teman-teman. Ini saya ingat film The Santri. Oh enggak, bukan film The Santri, film Dilan. Oh Dilan. Dilan. Dilan kan film cinta-cintaan tuh ya. Yang rindu itu berat ya. Itu berat. Jangan berat guys. Jadi yang berat itu bukan rindu guys, tapi chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu. Itu jangan Dilan deh, terlalu menyimpang ya. Nggak apa-apa lah, The Santri ya. Di dalam adegan The Santri itu ada kayak semacam di Wirda Mansur kan kayak jatuh cinta sama Asmi itu ya. Iya. Jadi banyak banget masyarakat netizen yang bilang bahwa video ini nggak mendidik.
nggak mendidik katanya. Iya tuh. Video ini tidak faedah karena di dalamnya banyak ada cinta-cintaan dan lain-lain gitu. Ini saya mau menanggapi dulu masalah itu ya. Ini akan nyambung ke Aisyah. Nah, Jadi pertama, fungsi kita membuat film atau kita membuat video hiburan adalah untuk menghibur. Jelas film yang dibuat adalah untuk hiburan. betul. Orang yang datang ke bioskop jarang yang mau belajar, guys. Bener guys. Mau ke bioskop ngapain? Mau belajar. Malah ada yang mojok ya kan? Itu udah parah ya. Tapi orang niat ke bioskop, niat datang ke bioskop, itu jarang yang mau mengambil pelajaran dari film. Bullshit, gak ada. Iya, Mereka datang itu pengen nyari hiburan. betul sekali. Jadi otomatis semua film yang ada di bioskop itu tujuannya adalah hiburan. Kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari film, paling berapa persen doang. Iya. Gak ada orang bikin film niatnya ini untuk pelajaran Iya. anak Indonesia. Nggak laku, guys. Pasti harus disisipi hiburan-hiburan yang membuat masyarakat umum bisa menikmati. Nah, termasuk film The Santri juga waktu itu gitu kalau saya lihat ya. Di dalam filmnya memang isinya banyak pelajaran atau sifat-sifat santri, tapi itu disisipi dengan hal milenial yang bisa diterima oleh kaum milenial. Salah satunya adalah cinta. Cinta itu penting banget buat lu lupa deh, jangan munafik lu. Cinta. Nonton film nggak ada cintanya, nggak ada cewek cakepnya, buru-buru mau Kurang, nonton. pasti, iya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kayak film The Santri itu nyambung juga ke Aisyah ya. Segala sesuatu kalau diniatinya cuma memberikan edukasi pelajaran kepada masyarakat tentang Aisyah, itu nggak bakal trending sekarang. Saya yakin. Kalau kita terlalu terpaku dengan goal yang sakral, maka ini nggak akan trending sekarang. Makanya tuh ini emang liriknya agak milenial ya. Apalagi seperti yang Gus bilang tadi kan, ini lirik kayak milenial ya. Mungkin kan banyak banget tuh anak-anak yang mungkin hanya ngaji online dan tidak datang langsung ke kayak pesantren atau majelis-majelis taklim. Iya. Di sini juga Jadi dalam tahu arti Aisyah. iya, jadi tahu Aisyah dari ya kembali lagi ke online itu. Ya. Terus mereka juga mencari tahu artinya seperti apa gitu guys. Intinya mereka tuh biasanya setelah dengar lagu ini Aisyah ini siapa gitu. Akhirnya mencari novel Aisyah dan belajar pada para guru. Dan Betul. sebetulnya dakwah di sosmed tuh niatnya begitu. Dakwah di sosmed tuh kayak cuma pembuka doang, kayak cuma pintunya. Jadi nggak boleh kita terlalu sensitif terhadap karya orang di dakwah sosmed umum ya. Contoh ada orang yang bikin video kurang adab sedikit, nggak masalah, itu biarin aja. Yang penting niatnya dakwah, niatnya itu bisa membuka keinginan seseorang untuk berubah. Iya sih. Kalau saya lebih ke situ. Jadi sasarannya adalah masyarakat umum yang belum ngaji. Kayak kita mending nyapu di tempat kotor kan. Iya. Mau nyapu tempat bersih ya ngapain gitu kan gitu. Saya misalkan nyanyi lagu Aisyah di pondok pesantren ya nggak tepat. Betul. Karena mereka sudah tahu Aisyah itu jauh lebih dalam dari apa yang dikatakan di lagu itu. Iya. Jauh lebih sopan, jauh lebih beradab dari apa yang dikatakan di lagu itu. Ini kita nyanyi lagu Aisyah, konten kreator pada nyanyi lagu Aisyah, itu bukan untuk kalangan pesantren, Betul guys. itu untuk kalangan umum. Itu sasarannya sebetulnya. Maka bisa trending tuh gitu. Itu saya senang banget bisa trending, luar biasa. Terus ini Gus, kan banyak banget tuh liriknya. Apakah di dalam lirik itu benar-benar kisah nyata dari perjalanan beliau? Siti Aisyah. Jadi orang yang menciptakan lirik ini itu sebelumnya pasti sudah membaca novel atau cerita tentang Sayyidatuna Aisyah. Iya. Pasti. Sehingga dia bisa mensifati sedemikian dalamnya. Ini berarti pemahaman yang dia miliki dari membaca itu, dari mendengarkan itu adalah itu. Iya. Kita nggak bisa nyalahin. Iya. Ya, kita nggak bisa nyalahin kamu salah, ini salah. Nggak bisa begitu karena itu pemahaman yang dia pelajari saat membuat lirik itu. Dan gini guys, ketika seseorang membuat karya, kamu berkomentar, kamu salah. Ya kamu harus benerin. Contohnya ketika dia bikin lirik salah, kamu bikin dong yang Lah itu. jangan hanya menghina doang. Apa sih gitu? Saya tuh pengennya gitu. Jadi Iya. teman-teman yang memang saya nggak masalahin kalau para ulama ada yang mengomentari terkait adab Iya. atau kurang sempurnanya lagu ini. Saya akui itu betul-betul tepat karena ulama yang menyampaikan bahwa lagu ini kurang adab kepada Sayyidatuna Aisyah. Iya. Mungkin iya,
kalau dipandang dari segi kehati-hatian dalam mensifati keluarga Nabi. Mungkin iya tidak adab, tapi kalau ada yang bilang lagu ini tidak layak posting, ada yang bilang lagu ini jelek, itu nggak tepat. Ada yang bilang lagu ini tidak layak trending, itu nggak tepat kalau menurut saya. Tapi kalau Anda bilang lagu ini memang kurang, ada sedikit ketidaksempurnaan adab di dalamnya, oke, nggak masalah, itu pendapat ya. Tapi di sini ada yang mau saya garis bawahi. Iya. Seorang public figure ketika dia membuat status dan status itu bisa mempengaruhi pikiran para fansnya, ini gawat. Salah satunya hal seperti ini. Kalau seorang public figure mudah bilang tidak suka kepada orang lain atau tidak suka kepada karya orang lain, maka para pengikutnya akan mengaminkan statusnya dia itu dan memposting di semua sosial media. Alhasil dari misalkan dia punya followers 1000 dan dia bilang, misalkan saya punya followers berapa, 60.000, saya bilang di postingan Instagram saya nggak suka sama Sofa, otomatis 60.000 orang yang melihat status saya itu akan ikut benci sama dia. Ini fatal. Bener. Nah, dari itu saya pesan ya kepada semua influencer atau orang-orang public figure yang punya followers banyak, hati-hati dalam membuat statement, karena memuji dan menghina itu sama-sama ngomong. Iya. Kita tuh lebih enak memuji dan mengkritik dengan halus dibandingkan kita bilang saya nggak suka dengan ini. Iya. Itu nggak enak. Contoh saya, kalau misalkan saya nggak suka ya sama lagu Aisyah, saya Sofa coba nanya saya, gimana Gus Ali pendapat tentang lagu Aisyah? Misalkan saya nggak suka, coba tanya. Gimana Gus Ali tentang pendapat lagu Aisyah? Nanti saya akan nulis begini nih kalau ditanya kayak gitu, guys. Saya akan nulis. Saya suka dengan lagu Aisyah istri Rasulullah. Pertama saya akan nulis begini. Lagu ini bagus karena membuat spirit kepada anak muda tentang bagaimana keindahan dan bagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi SAW. Itu yang pertama harus ditulis sebetulnya. Karena di lagu itu tidak semua jelek, lagu itu bagus. Hanya saja, nah itu yang harus ditulis. Kalau influencer itu harusnya begitu ngomongnya. Iya sih. Hanya saja lagu ini bisa lebih sempurna. Nah gitu kan ya. Lagu ini bisa lebih sempurna kalau ditambah kata Sayyidatuna, ditambah Sayyidah. Itu lebih baik sih. Itu lebih baik. Itu kritik yang menurut saya lebih membangun kepada semua konten kreator nantinya. Dibandingkan kita ngomong begini. Dari awal saya mendengar lagu ini saya udah nggak suka. Parah. Itu nggak boleh, guys. Parah, iya. Itu namanya udah vonis abis, nggak ada perubahan. Ya itu Iya nggak. sih. Kalau buat saya pribadi, itu saya nggak setuju dengan komentar seperti itu. Kalau orang nggak suka, itu komentarnya harus sebetulnya karyanya bagus, hanya akan lebih sempurna Kalau begini. nah, kalau begini. Iya. Itu namanya kritik membangun. Seorang public figure ya, itu kan istilah banyak pengikutnya. Nah, Jadi ketika mungkin bikin status baik ya ikut baik, ikut baik. mungkin yang jelek ya ikut jelek. Iya. Karena kenapa? Oke lah ketika kamu bikin status jelek atau jahat, orang yang suka kamu pasti mengikuti. Cuma Mengikuti. kan kembali lagi ya, pikiran seseorang itu beda-beda ya. Nah itu Istilah kita bikin ini ada yang nggak suka, ada yang suka. pasti. Tapi ketahuilah teman-teman, ketika kita bikin sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, dari yang suka tidak suka, pasti kebanyakan suka. Contohnya Iya, banyak, kebanyakan suka. contohnya YouTube lah. Kita bikin karya, pasti lebih banyak like-nya. yang nge-like daripada yang dislike. Itu. Betul, Jadi enjoy aja gitu kan, bikin karya ya udah gitu. Kalau kalian kayak mengomentari, oh karyaku jelek gini, ya udah kalian balas dengan karya kalian. Karya yang lebih bagus. Jangan hanya Betul. gini-gini doang ya kan, apa sih nggak jelas gitu. Saya bener deh. Terkait lagu Aisyah ini, lagunya sudah bagus, hanya akan lebih sempurna Iya. kalau lagu ini dibuat dengan lirik yang lebih beradab secara kaum pesantren. Tapi balik lagi guys, konsumsi YouTube bukan untuk anak pesantren doang. Ya, konsumsi YouTube bukan untuk anak-anak majelis doang. Saya juga anak majelis, saya juga anak pesantren. Sama. Tapi saya melihat itu bangga. Jelas bangga. Sama aku sangat bangga banget. Iya. Sekarang kan banyak kayak corona lah, senangnya aku di situ dengan adanya ini berita corona tuh tenggelam gitu guys. Jujur nih ya. Lirik Aisyah trending. Ini banyak banget yang hujat. Iya.
bahkan dari kalangan-kalangan public figure. Tapi dulu orang-orang ini yang menghujat Aisyah tidak menghujat lagu-lagu cantik, lagu jaran goyang, Oh iya ya. lagu-lagu dangdut yang tidak membicarakan keluarga Nabi. Bener sih. Itu kenapa nggak dihujat juga? Kenapa nggak dikritik juga sama lulu pada? Kenapa kalian malah ngehujat lagu yang membicarakan kemuliaan dari istrinya Nabi? Oh betul sekali. Kalau Iya. mau apa fair ya, kalau mau fair, semua karya yang nggak sopan itu hujat semua. Jangan Betul. karya ini doang. Apa mungkin gini ya, dari lagu ini kan lebih ke Islami, terus mungkin dia juga Nah, ini ya. yang komentar ini juga Islam, terus kayak tahu ceritanya gitu, jadi gini-gini. Padahal seperti yang kamu bilang tadi Gus, seperti lagu ini Jaran Goyang atau apa, Jaran Goyang itu lagu santet loh guys. Lagu santet dan lagunya memang tidak dikhususkan untuk pendidikan. Iya. Tapi kenapa kok pada Ya, santai-santai suka? aja. Iya. Nggak ada yang head Iya. comment juga. Mungkin kalau public figure tadi yang kurang suka dengan lagu Aisyah, tapi dia suka lagu Jaran Goyang. Apalagi kalau di Nggak play tahu juga ya itu ya. Iya, di play goyang-goyang kan gini apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh terlalu sensitif terhadap karya orang lain sih. Kalau menurut saya sih gitu aja. Mau itu jaran goyang, mau itu lagu Aisyah, lo itu bikinan mereka, itu hak mereka mau bikin apa. Hanya kalau kita mau memperbaiki, ya buatlah karya yang lebih bagus. Yoi. Kita nggak perlu mengomentari karya orang dan bilang jelek. Saya suka nih komentarnya Buya ya yang kemarin. Buya bilang seperti ini, kita itu tidak boleh merasa benar karena kita hidup di dunia itu bersama manusia, Iya. bukan bersama malaikat guys. Jadi namanya manusia itu pasti bisa salah, bisa kurang. Kalau lu hidup di surga sama malaikat, itu udah pasti nggak bakal ada salah, nggak bakal ada Iya, hilaf iya. kan. Tapi kalau manusia nggak bisa begitu, kita harus banyak maafin ya. Termasuk saya nih, pasti di dalam video ini pasti ada salah ngomongnya. Walaupun pasti ada salah ngomongnya. Kalian para penonton mau ngebully kita, ya salah juga, lu bukan malaikat guys. Iya. Lu juga sama-sama manusia yang ada kemungkinan salah gitu loh. Nah ini makanya kalau saya lihat, saya senang sama Bu Yahya kemarin ngomong begini beliau, kita nggak boleh menghakimi karya orang lain gitu. Kalau ada yang tidak sempurna dari karya itu, maka kita sempurnakan. Iya. Saya senang banget Bu Yahya ngomong gitu. Nah ini ya, karena skupnya beliau di dalam pondok pesantren, jadi beliau harus mengajarkan kepada murid beliau tentang etika-etika yang sesuai dengan etika-etika para ulama mensifati Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya tapi kalau kalangan anak-anak prank masih susah nurutnya guys. Iya sih. Mereka kenal Aisyahnya udah bagus gitu. Makanya ketika Bu Yahya tausiah seperti itu ya saya terima. Dan saya sangat mendukung beliau dengan penyampaian beliau karena emang itu guru saya juga. Memang betul apa yang disampaikan beliau. Itu tapi beliau bilang, nih, pencipta lagu itu punya niat sangat mulia dan sampai beliau mendoakan semoga yang menciptakan lagu Aisyah itu mendapatkan pahala yang besar ya. Beliau mendoakan begitu. Iya. Itu Buya Yahya guys. Iya. Lalu siapa ya? Lu siapa ya? Bikin status ngehujat. Yang saya nggak suka gini. Ini orang-orang bukan bikin status, bukan dia bikin status, tapi dia apa? Nge-screenshot status orang. Gua dipasang di mana-mana. Padahal orang yang nulis itu, public figure yang nulis itu, bilang di dalam statusnya, ini pikiran pribadi saya. Kalian gak usah ikut-ikutan dengan pikiran pribadi saya. Betul. Itu kan pribadinya, mau suka atau enggak terserah dia. Tapi lu nggak usah sosokan dengan Iya. hal-hal yang nggak tahu terus jadi ikut-ikutan gitu. Iya sih. Jadi kan untuk pembahasan tadi kan kita udah panjang lebar tuh. Panjang banget. Jadi gimana tuh untuk kedepannya lagu Aisyah itu gimana Gus? Kalau saya berharap gini ya, sosial media harapan saya akan dipenuhi dengan konten-konten positif yang mengenalkan satu persatu dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti perihal masalah pembuatan liriknya, semua yang ingin membuat lirik bisa konsultasi kepada para ulama agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Iya. Ya. Dan kalaupun udah konsultasi masih salah juga, itu namanya manusia. Iya. Ya, itu namanya bikinan manusia, pasti ada salahnya guys. Gak usah kita terlalu sensitif mengangkat Iya sih. masalah itu. Dan begini lagu gak sopan. Oh, tujuannya memuji, gak sopan gimana? Contoh saya nih ngomong ke Pak Jokowi misalnya. Saya bilang di dalam lagu saya nanti,
Jokowi ganteng, Jokowi hebat, tapi nggak pakai Pak. Terus Pak Jokowi bilang, Gus Aldi dapat sepeda. Sepeda, pasti saya dapat sepeda kan. Karena saya bilang Jokowi ganteng. Iya. Iya nggak? Kecuali bedanya gini, saya ngomong pakai Pak atau pakai Tuan Jokowi, Iya. tapi saya ngehina. Tuan Jokowi jelek, Tuan Jokowi botak kurus. Iya. Kan salah juga guys. Jadi jadi sebetulnya kalau tujuannya memuji, mau dia pakai kalimat penghormatan mau enggak, itu sah-sah aja. Jokowi ganteng, Jokowi hebat. Iya. Tujuannya memuji guys. Jadi aman-aman aja karena tujuannya memuji gitu. Saya ngomong Aisyah istri Rasulullah yang paling mulia. Misalkan saya ngomong gitu, nggak masalah saya nggak pakai Sayyidatuna karena tujuan saya memuji, memuliakan. Kecuali saya tujuannya menjatuhkan, itu salah. Bedanya sih. Tadi kan membahas Bapak Jokowi. Mungkin kalau Bapak Jokowi nonton ya. Tadi hanya bercanda, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Iya, Bapak ganteng kok ya. Iya. Kalau mau diundang ke istana ya nggak apa-apa. Iya, Pak. iya, Sholawatan ya. Undang dong. Kita sholawatan. Pak. Untuk kontaknya ada di bawah ini. Iya. Jadi kan udah panjang banget kita ngobrol nih. Jadi pesan-pesan buat mereka yang menghujat ini atau lu suka atau pesan-pesan buat teman-teman semua itu gimana sih, Gus? Ya intinya sih buat teman-teman semua konten creator, teruslah berkarya. Kalau ada komentar baik kita ambil, kalau ada hate comment dengerin aja, nggak usah diambil hati. Karena itu yang akan membangun kita sebetulnya sih, hate comment itu. Kalau ada kritik-kritik saran yang bagus kita dengerin. Kalau kritik sarannya nggak sopan, blokir aja. Kalau saya sih nggak mau ribet gitu ya. Karena ketika kita membuat suatu perkara baik, nggak semua orang menerimanya dengan baik. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya nggak masalah deh. Zaman ini. Intinya husnuzon ya, prasangka baik, prasangka baik terhadap cara dakwah orang lain. Saya melihat di sini semua konten kreator yang viral di sosial media itu punya keinginan atau niat dakwah, cara menyampaikan bagaimana kemuliaan istri Nabi, atau kita generalkan lah terhadap seluruh karya yang mereka bikin. Orang yang pengen dakwah, mau gimana pun caranya, mau dia pura-pura ngerokok di tengah orang ngerokok lalu bilang rokok itu misalkan membunuhmu, itu namanya dakwah juga. Dia pura-pura mabuk di tengah orang mabuk lalu dia bilang ini mabuk kok kayaknya gua bisa mati gara-gara mabuk. Itu dakwah guys. Padahal dia pura-pura mabuk. Ada orang-orang yang begitu, yang menyelami kepada para pendosa kemudian merangkul para pendosa. Itu pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung skak. Mabuk, ngomong mabuk haram di depan orang mabuk itu bego namanya. Bisa digebukin lu. Iya. Iya. Ada orang mabuk, lu mabuk haram. Mati lu, Pak. Mati lu bener. Iya. Jadi kita harus bilang bahwa ada air yang lebih baik, ada air yang lebih sehat. Kayak gitu contoh. Jadi kalau ada karya yang kurang sempurna, maka kita bilang aja karya ini akan lebih sempurna kalau begini. Iya. Jadi nggak mesti langsung dibilang ini jelek, ini nggak boleh tayang, tidak layak trending. Ya pelaut aja ngomong begitu gimana? Ya gitu sih intinya, kita husnuzon. Dan pesan dari saya, jadi ketika kalian mempunyai karya ya udah kalian bikin aja, tapi ketika banyak yang menghujat ya kembali lagi ke kita itu. Semangat aja. Iya. Kok mereka bisa menghujat tapi gak menyaingi karya kita? Ya udah berarti mereka kan angin lalu lah, ngapain? Cuekin aja. Kita berkarya aja, ngeluarin yang penting positif aja, nggak negatif. Biarlah mereka netizen yang sok suci dengan firmannya kan ya, aduh, udahlah. Ya karena netizen gitu ya. Pengen saya punya sekolah khusus netizen gitu. Oh iya. Gimana sih etika-etika kita dalam berkomentar gitu. Iya. Nggak boleh menjatuhkan di depan umum. Kalau mau menasihati, tembak langsung orangnya secara jaringan pribadi gitu. Misalkan ada yang punya link kepada pencipta lagu yang nggak sesuai tadi, ya ngomong aja langsung. Pak, mohon maafin lagunya begini, nggak usah di sosmed. Itu bukan akhlaknya Nabi ya, jujur ya. Betul. Nabi Muhammad SAW nggak pernah menegur sahabatnya atau pendosa sekalipun di depan umum, nggak pernah Nabi SAW. Iya. Diajak ke rumah, diajak ngomong secara pribadi sama Nabi Muhammad. Itu yang membuat akhlak beliau diterima oleh semua kalangan, baik lawan maupun kawan. Apalagi
apalagi sekarang kan banyak netizen yang emang pakai akun fake yang gambarnya monyet ya kan, Iya. tumbuh-tumbuhan, Emang bener-bener monyet. apa gitu kan. Ya, kayak gitu guys, intinya sih kita kalau udah husnuzon nanti kata-kata yang keluar pun akan baik. Ada karya yang kita nggak suka oleh kepada lagu yang ada maksiat sekalipun, kita nggak akan komen negatif ya. Iya. Kita malah akan komen membangun yang membuat orang yang membacanya bisa ada kemungkinan berubah. Karena orang kalau dibilang jelek itu biasanya hatinya ngelawan. Iya. Tapi kalau orang dikasih saran yang bagus, biasanya nerima. Iya. Sekarang kalau ada lagu, saya bikin lagu, terus lagu saya dibilang jelek, boro-boro saya mau dengerin omongan orang kayak gitu. Iya. Tapi kalau ada orang ngangkul saya diem-diem, ngajak saya makan dulu, ya nggak, ngajak saya nonton dulu, terus jadian. Apa aja gitu. Kalau ada orang yang baik-baik dulu, terus dia ngasih saran yang bagus, biasanya saya terima. Mungkin juga dari lagu Aisyah istri Rasulullah kita juga bisa nyiptain juga ya. Bisa Jadi nanti pelajaran, ada iya, jadi Khadijah, pelajaran dari banyak. ini Khadijah, sahabat Nabi. Lagu yang lain. Oke, cukup sekian pembahasan kita tadi Aisyah istri Rasulullah. Yes. Udah panjang lebar banget. Banget. Pokoknya buat temen-temen yang nonton ini terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke temen-temen semua. Ya. Oh ya, Gus Aldi punya Instagram kan ya? Ada Namanya apa? Instagram. Di follow nih. Apa Gus? Aldi_AR. Yoi. Oh iya, saya juga mau minta maaf kalau dalam satu rangkaian video ini mungkin ada salah ngomong Iya. atau hal yang tidak berkenan di hati kalian Iya. semua. Itu namanya saya manusia kalau ada salah. Ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Ya. Iya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.